Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, Ibu, perkenalkan di sini saya Bidan Elvi Kumalasari yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya benar ini dengan Ibu Tia? Iya benar. Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai perawatan bayi baru lahir, Ibu. Eh, Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, Bu ya. Baik, Iya. jika tidak ada, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Ibu sudah bersedia, saya tinggal untuk mempersiapkan alatnya dulu ya, Bu ya. Iya. Mencuci tangan 6 langkah, privasi, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan yang akan dilakukan. Baik Ibu, maksud dan tujuan dari tindakan pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan bayi baru lahir ini adalah untuk eh, mempertahankan kebersihan dan kesehatan bayi Ibu, seperti itu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, saya bersedia. Baik Ibu. Eh, di sini sebelumnya Ibu baru melahirkan pertama kali ya, Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mencari tahu tentang mengenai pemberian ASI atau apa itu ASI, Bu? Belum, Bu Bidan. Baik, belum tahu ya, Bu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya makanan yang terbaik untuk bayi itu adalah ASI. Jadi sebaiknya Ibu memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada bayi. Nah, selama 6 bulan Ibu memberikan ASI eksklusif itu, Ibu tidak boleh memberikan makanan tambahan kepada bayi seperti sari makanan, bubur dan lainnya, itu belum boleh ya, Bu ya. Iya. Kemudian cairan lain seperti susu formula juga itu belum boleh, seperti itu. Jadi benar-benar Ibu hanya memberikan ASI kepada Ibu. Kemudian di sini saya akan menganjurkan Ibu untuk menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Biasanya 8 kali sehari, Bu. Di sini juga Ibu harus sering-sering menyusui agar tidak ada kendala, agar air susunya lancar. Karena dengan cara kita menyusui setiap kali itu akan merangsang dengan sendirinya air susu itu keluar. Ketika nanti Ibu akan menyusui itu kan ada kuning-kuning tuh, Bu, kalau pertama kali menyusui ya, Bu ya. Iya. Nah, itu namanya kolostrum. Kolostrum itu mengandung ketahanan dan kekebalan bagi tubuh bayi. Jadi jangan dibersihkan, jangan dibuang ketika Ibu menyusui nanti, langsung saja disusukan kepada dedeknya, seperti Iya. itu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu, Bu? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, Bu ya. Baik, di sini saya lanjut menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Yang pertama, dengan cara kontak antara kulit ibu dan bayi seperti skin to skin. Nah, ketika Ibu nanti menyusui dedeknya kan bajunya tuh dibuka ya, Bu ya. Iya. Mohon maaf, dibuka seperti ini kan. Terus kemudian dedeknya bisa didempelkan sini seperti ini. Jadi antara bayi dan ibu itu ada keterkaitan, jadi bisa saling merasakan seperti itu. Ini sih ya, Bu ya. Iya. Yang pertama, memastikan bayi diletakkan di dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian yang selanjutnya, memakaikan pakaian bayi itu dengan bahan yang lembut, kemudian hangat, kering, bersih. Bila perlu, bayi itu diberi topi, kemudian sarung tangan dan sarung kaki agar tetap terjaga kehangatannya ya, Bu ya. Iya. Jangan lupa untuk mengatur suhu ruangan agar tetap hangat. Seperti itu. Nah, untuk posisi tidur yang baik bagi bayi itu sendiri yaitu miring dan terlentang. Tidak dibolehkan untuk tengkurap, Bu, tanpa pengawasan orang tua. Karena kita tidak ingin itu nanti akan terjadi hal-hal negatif kepada adiknya seperti sesak nafas dan lain sebagainya. Kemudian ketika tidur juga harus bersama ibu supaya kalau ibu mau menyusui kan juga enak ya, Bu ya. Iya. Kemudian jangan lupa ketika tidur menggunakan selambu, apalagi seperti kita ini kan di daerah Merauke ya, Bu ya, banyak sekali nyamuk malaria yang menyebabkan penyakit malaria seperti itu. Agar adiknya juga tuh tidak terkena gigitan serangga, tidak terkena gigitan nyamuk. Jadi kita harus menjaga semuanya, menjaga kehangatan, kemudian menjaga dari gangguan serangga juga. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Sebelum saya lanjut dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu? Enggak ada, Bu. Baik, belum ada ya, Bu ya. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan mengenai perawatan tali pusat, Bu. Yang pertama, jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan
atau apapun ke puntung tali pusat, Bu. Kemudian yang kedua, lipat popok di bawah puntung tali pusatnya. Kemudian yang ketiga, luka tali pusat harus dijaga agar tetap kering dan bersih sampai tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jadi tali pusat itu kita biarkan saja, Bu, jangan diberi betadin dan lainnya. Iya, Bu. Sudah mengerti ya, Bu ya? Sudah, Bu. Kemudian perhatikan tanda infeksi seperti kemerahan, kemudian di sekitar tali pusat itu tampak ada nanah atau berbau seperti itu ya, Bu ya. Jika terdapat tanda infeksi, langsung saja bawa bayinya ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas pada saat ini, atau langsung ke rumah sakit juga bisa, atau bidan desa juga bisa ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik. Di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu menggunakan termometer. Kemudian tanda bahaya yang harus diwaspadai nih, Bu. Yang pertama, tidak mau minum atau memuntahkan semua makanan bayinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kejang. Yang ketiga, bergerak hanya jika bayi itu dirangsang, semisal dirabai atau dipegang seperti itu. Kemudian yang ketiga, nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit. Kemudian selanjutnya nafasnya melambat kurang dari 30 kali per menit. Yang selanjutnya, tarikan dinding dada ke dalam dan sangat kuat. Yang selanjutnya, merintih dan teraba demam suhu 38 derajat Celcius. Baik, yang terakhir yaitu tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Itu tadi yang dapat saya jelaskan, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin belum mengerti, Bu? Enggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya, Bu ya. Iya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kehangatan bayi Ibu. Sehat terus ya, Bu ya, bersama adiknya. Iya.